Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada sebuah brand motor dari luar negeri yang ngehubungin bengkel custom di Jakarta untuk nge-custom motor mereka yang bahkan belum di-launching? Nah, itu kejadian sama bengkel Thrive yang akhirnya nge-custom motor ini, teman-teman. Royal Enfield Interceptor. Cuman ada dua bengkel di dunia yang ditunjuk oleh Royal Enfield ngerjain custom ini sebelum di-launching. Salah satunya Thrive yang ada di Jakarta ini, dan satu lagi ada di Taiwan, yaitu bengkel Ravcraft. Jadi bisa dibilang ini sebuah kebanggaan tersendiri nih, teman-teman. Seperti yang kalian tahu, gue suka banget dengan sebuah motor yang desainnya itu tidak pada pakemnya, tapi indah banget dilihat. Salah satunya dengan motor ini, teman-teman. Dia ini kalau dikategorisasiin mungkin kita agak bingung ya. Apa gitu kategorinya, Scrambler bukan, cafe racer bukan gitu. Tapi entah kenapa motor ini jadi indah banget dilihat, dan itu adalah salah satu ciri khas dari Thrive yang gua suka, teman-teman. Salah satu hal yang menarik dari motor ini adalah perpaduan kita sebutnya bisa limbah moge ke motor custom ini. Seperti bisa kalian lihat, ini kan sebenarnya desainnya motor agak klasik ya, tapi ada beberapa parts limbah moge sport yang dipakai di motor ini, teman-teman. Salah satu yang paling kelihatan adalah swing arm belakangnya. Nah, untuk bahas lebih detail tentang parts-parts apa aja yang dipasang di motor ini, proses di belakangnya, mendingan sekarang kita ketemu aja sama salah satu perwakilan dari Thrive, Bapak Barata. Oke, sekarang gue sudah bersama Bapak Barata di sini dari Thrive Custom yang mengcustom Royal Enfield Interceptor-nya ini menjadi seperti ini. Berapa lama waktu ngerjainnya, Pak? Sebenarnya gue punya waktu 4 bulan dari prinsipal buat ngerjain motor ini, cuman kepotong pengiriman motor sama pengiriman parts, akhirnya gue tinggal punya waktu 2 bulan buat ngerjain motor ini. 2 bulan ya, jadi motor seperti ini ya? Luar biasa. Tampak ya? tidak terkejut. Saya sejujurnya terkejut sih sebenarnya, cuma karena ini udah rekaman ulang. Tadi udah nggak kerekam. Gak apa. Nah, ini kan sebenarnya motornya klasik awalnya. Iya, originalnya, ya? originalnya ya. Cruiser gitu ya. Tapi gue lihat swing arm belakangnya ini pakai sport nih, pakai GSX-R kan? GSX-R, iya betul, Suzuki GSX-R. Kenapa begitu? Iya, jadi pas waktu motor ini datang, salah satu mungkin yang gue jelasin dari awal sih, pas motor ini datang dulu brief pertama mereka cuma satu, jangan ngerubah stance. Oke. Jadi semua boleh lu rubah, terserah, tapi stance-nya nggak boleh berubah nih, stance duduknya. Oke. Artinya itu pun awalnya udah nge-cut keputusan desain kan, pasti beberapa. Nah, habis itu yang kedua, kenapa pendekatannya terus kita milih cenderung ke sport? Karena motor ini kan dulu pernah keluar, zaman dulunya sebelum dia handover ke pabrik. Ini jadi bisa dibilang ini reissue lah ya Interceptor-nya. Iya, Interceptor dulu pernah keluar dengan bentuk mesin yang sama. Cuman dengan teknologi yang lebih jadul tentunya di tahun 60 sampai 70-an, dan di tahun itu tuh banyak hal yang terjadi, terutama di sisi desain sama sisi otomotif tuh semuanya lagi maju. Jadi kalau tahun segitu, jadi kalau lihat mobil-mobil 50-an sampai tahun 70-an tuh pasti semua bagus dan kencang-kencang. Oke. Nah, kencang di masa itu ya. di masa itu. 50 70-an ini mungkin masa-masa keemasan ini ya, golden age otomotif ya. Ford GT40 tahun segitu ya? Sampai 70-an ya, sampai 80 tuh. Semenjak itu ya mulai ngomongin tentang mass product gitu, seberapa efektivitasnya kerja, akhirnya beauty lama-lama di-cut. Betul. Nah, di tahun itu juga pas motor Interceptor keluar, mobil-mobil balap nih banyak bermunculan, dan jujur kita benar-benar terinspirasi dari mobil balap Lotus 30, Lotus 30 atau Lotus 40. Oke. Karena menurut kita dia salah satu yang cukup bisa ngegabungin antara beauty sama rawness di titik yang tepat. Oke. Jadi beauty-nya tetap ada, besar di atas 50%, tapi roundness-nya tuh juga kenceng gitu. Penambahan-penambahannya tuh terkesan mentah, tapi somehow jadi satu integrate sama desainnya gitu. Kalau padahal peruntukannya untuk
balap. Nah, karena itu kita coba ngambil aura itu ke motor Interceptor ini. Nah, since dia living di era yang sama. Oke, jadi ini inspirasinya dari mobil balap di era yang sama dulu itu seperti itu ya. Nah, dari mobil balap itu yang diaplikasikan ke sini, kira-kira apa aja nih? Secara desain deh, secara bentuk dulu. Yang pertama gue ngambil garis-garis ya. Maksudnya secara streamline ya siluetnya. Soalnya pertama kali kita ngeliat motor tuh, siluet motor tuh penting. Karena itu yang paling berkesan secara kalau first impression pertama kali lo lihat adalah siluet motornya. Begitu lo udah ke grab sama siluet motornya, lo baru bisa ngeliat detail-detailnya gitu. Ya jadi yang pertama kali kita ambil adalah bukan streamline ya, tapi ya curve gitu, untuk ngebentuk siluetnya seperti apa. Nah itu kita aplikasiin di sini sama feel dari energi balapnya gitu loh, yang kita aplikasiin ke sini karena kebetulan juga sebelum ini kan RE main di sesi 300, 500, terus tiba-tiba ini twin parallel dia yang baru nih setelah dia ganti pabrik, ini twin parallel yang baru, artinya ini game changer buat kita dan buat RE pun juga seperti itu. Motor ini kayak udah beda banget dari seri yang sebelumnya. Motor ini kayak lebih kencang, lebih reliable, lebih gampang dimodif, dan ya semuanya pokoknya lebih gitu. Jadi kayaknya konsep masukin aura balap nih ke sini pas cocok banget. Apakah itu salah satu alasan kenapa di sini ada kayak semacam spoiler gitu? Iya betul. Ada spoiler dan di fender depan ya Tata ya? Iya, di fender depan juga ada. Fender depannya Tata di sini ada semacam spoiler dikit naik cet gitu. Jadi kalau lu ngeliat semua bodinya nih kayak jadi satu kesatuan gitu dari mulai depan sampai ke belakang, makanya lu ngeliat ininya nyambung gitu, box ke tangki seolah-olah kayak dia nyambung, terus ke belakangnya pun juga nyambung. Nah hal-hal kayak gitu yang kita ambil juga. Ngomongin sasis, mesin kan nggak diganti kan soalnya standar kan? Mesin standar. Tapi sasis dipotong kan dari sasis dipotong mulai dari subframe gua cut terus gua ilangin. Sama semuanya. Jadi gue benar-benar ngambil mesin dan main frame-nya aja. Jadi kalau misalkan dari kaki-kaki sportnya, berarti swing arm belakang motor sport, pelek juga motor sport ya? Pelek motor sport, ban juga, pengereman juga, suspensi juga, shifter semua juga. Ini Brembo semua lah teman-teman, Brembo RCS, rem dan kopling, rem Brembo radial depan, belakang juga Brembo. Iya, dual piston. Pelek belakangnya ini pakai Kawasaki ZX yang di Vapor ya? Di Vapor. Kenapa gue pakai itu? Soalnya secara desain paling masuk sama motor ini dan kayaknya menarik nih kalau lu masukin pelek palang yang dari Sin Sport ke gaya klasik kayak gitu, pasti berbenturannya bakal jadi pas. Dan ini pula kita lagi bosan sama jari-jari. Jujur gue suka sih ideologi di mana mencoba membenturkan sesuatu, kayak kalian selalu bikin itu, tapi berbenturan tapi yang cocok ya. Iya benar. Berbenturan kan berbenturan yang bertanggung jawab. Bahasanya berat ya teman-teman. Ya tapi soalnya kalau nggak bedanya masalahnya cuma di situ, kalau ditanya nggak bisa jawab bisa jadi jelek. Iya. Saya setuju. Oke, belakang udah kita bahas. Depan nih. Dari tameng dulu deh. Tameng ini full body aluminium. Full body aluminium ya. Iya, ini termasuk aluminium ya. Iya, itu juga. Dan ini yang gue suka teman-teman, ini kesini nih. Set. Kenapa begitu? Tapi nggak full gitu. Tapi kenapa? Maksud gue mungkin biar gampang sebenarnya. Yaudah nih, dipotong aja sampai sini. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Pelek dan sebenarnya bisa juga kan? Bisa. Tapi ternyata kalian bikin sampai ngelilingin sok depan. Karena ini bagian dari body juga, which is bodinya tadi udah streamline jadi satu sama motor ya. Jadi kayaknya bikin tameng depan nih nggak boleh ngasal nih. Dia harus juga bisa integrated smoothly ke motornya. Karena dia paling depan nih. Jadi dia gua rasa jadi kata kunci yang pas nih buat ngebawa ke belakang gitu. Dan ini kalau misalkan gue terusin ke belakang atau ini cuma dipotong doang, pasti akan kesannya biasa aja kayak barang yang langsung ditempel ke motornya gitu. Sedangkan ini gue pengen ngasih lihat kalau ini memang dibuat untuk motor ini. Jadi semuanya harus integrate, harus smoothly masuk ke, ya harus di well design gitu satu partsnya. Wow, oke. Ngomongin depan juga, triple clamp atas bawah ini dibikin ya, CNC? Iya, CNC, karena nggak ada yang pas. Dan menariknya adalah ini 3D teman-teman. Jadi biasanya kan kalau CNC aluminium itu ya udah siku gitu kan. Tapi flat ini itu ya datar gitu. Nah, datar. Tapi ini sama mereka dibikin 3D, ada lekukannya. Itu susah kan? Nggak, mahal.
Bukan susah karena ya itu tadi excess material yang sempat gue jelasin sebelumnya. Karena dia buang banyak material, lurus lebih praktikal. Cuman ini lebih ngejar beauty-nya dan lebih smoothly masuk ke motornya, jadi kita pilih desain yang ini. Soalnya ini kan CNC itu kan dibikin oleh mesin, berarti kalian harus ada presisi desainnya, blueprint-nya gitu dong berarti? Iya benar, kita ganti vendor 3 kali kali ya. Untuk incer supaya ini bisa dibuat gitu di sini. Soalnya makanya tadi gue bilang, berarti mereka tuh harus ada blueprint yang mana ini derajatnya berapa, Iya. ukurannya berapa, tingginya kayak gimana, karena akan dibuat oleh mesin yang presisi kan? Iya betul. Iya jadi ini bukan ya dihitung kenteng aja. Jadi ini bukan kentengan gitu loh. Nggak dibor nggak gitu. Ya, itu susah loh. Iya lumayan. Susah. Lumayan. Makanya kalau lu lihat di sini jangan kan itu, tapi bracket speedometernya bahkan gue integrate ke risernya. Jadi risernya gue bikin space sedikit untuk masuk ke bracketnya. Jadi bracketnya pun nggak kayak lu pasang terus udah gitu. Tapi emang dibikin dari awal ya. Oke. Shock breaker depan. Kenapa bukan spesial. upside down? Nggak masuk main sama motor. Nggak masuk sama motornya. Nggak masuk sama motornya. Terus gaya yang paling masuk buat motor ini yang masih ada klasiknya adalah shock teleskopik. Upside down tuh udah terlalu modern dan terlalu ngebuat motor ini kurang slim. Terlalu beef up banget itu loh. Terlalu muscular gitu. Jadi gua harus cari shock teleskopik dan kebetulan shock teleskopik yang untuk performance itu nggak banyak pilihannya. Dan kebetulan kita suka banget sama shock merek Seriani dulu. Jadi akhirnya kita pilih shock Seriani replika dari Jerman yang which is lebih bagus daripada shock Seriani yang aslinya dulu yang tipe GP38. Jadi waktu itu era MotoGP dulu. Ya Grand Prix, motor-motor Grand Prix dulu gitu pada pakai shock standar itu Seriani. Jadi ini shock standarnya dia. Jadi yang which is setelah sampai di sini ternyata tidak bisa dipakai untuk harian. Karena sangat keras tuh. Karena sangat keras. Bantingannya semua. Jadi dia enak untuk balap tapi terlalu keras untuk harian. Jadi nggak cocok buat ketemu jalan jelek dan segala macam. Jadi akhirnya pernya segala macam harus dimodif juga supaya lebih sesuai. Gitu. Dan karena ini memang shock lawas ya. Jadi remnya itu mountingnya belum yang baru radial gini, tapi sama Trev akhirnya dibikin adapternya ya. Iya. Ini CNC atau aksial radial? Ini radial. Oh iya. ini CNC juga apa gimana tuh? Manual. Itu manual. Yang ini manual. Budgetnya karena habis buat di sini, jadi semuanya yang bisa direplicate manual, kita coba bikin manual. Berarti ini triple clamp kayak mahal banget ini manual ini. Bener nggak juga, habis aja. Habis di sini, habis di Seriani justru. Ini stoknya kalau gue kasih tahu harganya agak lumayan deg-degan sih dengerin ya. Deg-degan banget itu harganya, gue deg-degan banget sih. Terus bisa beli mangki loh. Udah nggak usah dibahas. Nah ini sekarang gue penasaran sama lampu-lampunya nih. Kan kalau kita nyalain lampu depan oke lah, di sini ada putih di depan. Oh ya, standby ya, lampu standby LED. Lampu belakang nih ideologinya atau mereknya apa gimana? Coba ceritain deh. Lampu belakang aslinya gue gabung coba kalau nyalain sen. Kalau sen depannya dia bar N, tipenya bar N turn signal, dia di belakang itu integrate sama lampu rem. Jadi ini lampu belakang, lampu rem sama lampu sen ini jadi satu. Aslinya ini produk yang dijual di lokal. Ini gua rem. Ada, cuman bentuknya terlalu biasa. Kayak sekali lagi kayak add-on yang nggak perlu ada di motor ini gitu. Kebetulan gue juga bukan fans dari lampu sen gitu loh. Jadi sebisa mungkin lampu sen ini ngumpet nih gitu. Gimana caranya? Nah, rupanya barang ini masih bisa gua modif sedemikian rupa terus gua masukin ke bawah sini dan ternyata jadi pemanis yang bagus gitu jadi buat motor ini. Nah, dua pertanyaan terakhir. Pertama lampunya dulu nih. Lampu. Ini udah beauty segini kan. Terus tiba-tiba ada binatang aneh yang menempel. Ada satu lampu kuning. Mungkin lo kesini ya, dari situ. Nah, dari situ. Ada lampu kuning, lampu utama ya. Lampu utamanya malah begini. Ini gimana nih? Nah, idealismenya atau ideasnya seperti apa? Seperti apa? Motor ini kan udah dibikin se-integrate mungkin gitu. Tapi emang ternyata ujung-ujungnya kita butuh satu benda yang kayak bukan datang dari motor ini tapi bisa dipasang di motor ini, integrate juga pada saat yang bersamaan tapi enggak juga gitu loh. Apa ya, bisa dibilang kayak hal yang mengganggu tapi menambah kebagusan
motor ini menurut kita. Dan kebetulan itu juga sinergi sama pemikiran-pemikiran si mobil-mobil balap saat itu. Yang gitu. Lotus itu ya? Mereka banyak kayak masang add-on yang mungkin kelihatannya kayak bukan cocok di mobil itu. Aduh, kenapa sih ada ini, kayaknya nggak perlu deh. Tapi ternyata kalau lu lihat bentuknya tuh emang cocok ada di situ. Ya, contohnya kayak spion tengahnya mereka gitu. Nah itu tuh kayak, ya mungkin kalau nggak ada buat sebagian orang lebih bagus, cuman kalau ada tuh juga jadi hal yang nyeleneh yang akhirnya jadi value added ke motor sendiri gitu atau ke mobilnya. Gue setuju sih, si lampu kuning ini harus ada kuningnya sih kalau gue. Iya benar. Kalau nggak ada cover kuningnya dia justru jadi biasa aja. Jadi biasa aja. Kayak lampu biasa ya. Tapi karena ada kuningnya, menurut gue jadi sebuah kontras yang baik ya. Yang baik sih. Nah, parts terakhir nih, sebuah parts terakhir yang mau gue bahas. Sebenarnya bukan parts paling mahal sih, ya. Tapi menurut gue paling seru ceritanya adalah ini, gas spontan. Gas spontannya ini bisa dibeli di online shop lah. Nih, generik ya, generik. Kalian kalau gue kasih tau mereknya pasti tahu deh. Pasti kalian, mungkin teman kalian atau kalian pasti pernah pakai barang ini. Yang depannya K kan, belakangnya C. Tengahnya tebak sendiri. Tapi ternyata bisa dikasih sentuhan dan kemudian berubah menjadi barang yang sangat-sangat premium katanya. Gitu. Jadi ya kita sebenarnya drive itu nggak selalu harus beli barang yang mahal sebenarnya kalau lo build motor. Aslinya kita suka barang yang bagus. Jadi kalau mau mahal bagus, murah bagus pun juga works. Cuman permasalahannya adalah waktu kita beli ini dia secara bentuk, secara bahan menurut kita berkualitas. Cuman mungkin karena udah bikinan pabrik dia bisa neken cost jadi murah. Cuman appearance-nya masih kurang cocok untuk motor ini. Meskipun secara bentuk dasarnya cocok. Jadi akhirnya harus kita finishing ulang, harus kita modif sedikit supaya dia bisa masuk. Dan hasilnya ya lu bisa lihat ini lumayan compact gitu. Semua finishingnya masuk dan jadinya compact. Ininya tipisnya bagus gitu, fungsionalnya juga jalan, bahannya oke. Dan di Vapor Blaze sama seperti parts-parts lainnya yang ada di motor ini. Jadi emang ternyata parts-parts itu sebenarnya kalau bisa kita retouch ulang yang sesuai, hasilnya ternyata bisa lebih bagus ya. Kalau lo mau ngeluarin effort lebih untuk barang murah atau barang mahal, ya hasilnya pasti jadi lebih baik. Gitu. Oke teman-teman, karena waktunya saya sudah habisnya di sini di Black Riot. Sewanya listriknya habis ya Mas? Ya, sewanya udah mau habis sih, nggak deh. Tapi karena bapak-bapak Traf ini biasanya sibuk, jadi saya udahin dulu aja. Kita kembali lagi ke manapun tadi gue lagi bikin video. Terima kasih Bapak Barata. Oke, thank you, sama-sama. Nah, jadi tadi itu penjelasan dari Barata teman-teman. Sekarang gue yakin pasti kalian penasaran kan gimana sih riding experience motor custom begini yang pakai limbah boge, dan yang paling utama pasti kalian penasaran gimana rasanya naik motor yang knalpotnya di samping begini. Jadi nggak pakai basa-basi, sekarang kita cobain aja yuk. Ketika riding pakai motor ini, makin terlihat kalau ternyata motornya memang ditujukan sebagai show bike. Karena seperti contoh, suspensinya aja keras. Kalau dipakai di jalanan raya ibu kota, memang tidak cocok. Sebenarnya kalau dari riding position, motor ini enak teman-teman. Sama seperti cruiser lainnya yang posisinya tegak dan memang nyaman. Gue yakin kalian pasti bertanya-tanya tentang knalpotnya yang ada di betis. Sejujurnya, ketika dipakai riding sih nggak ada bedanya. Ya paling anget-anget sedikit aja sih. Tapi ketika lagi lampu merah, nah inilah mulai berasa betisnya agak anget. Tapi ya sebenarnya itu bukan masalah yang besar sih. Kalau ngomongin dari mesinnya, motor ini ya seperti Royal Enfield Interceptor 6,5 biasanya, memang terasa besar tenaganya. Yang jelas suara knalpotnya sih emang asik banget. Kalau dari sisi pengereman dan sebagainya udah nggak usah ditanya lagi deh, karena kan emang udah pakai Brembo. Yang jelas motor ini keren, enak dilihat. Mungkin kalau dipakai riding tidak seenak motor standar, tapi baik lagi kita mesti memahami juga bahwa memang sepertinya motor ini ditujukan sebagai show bike. Ya, dan gua rasa motor ini sudah memenuhi tujuannya teman-teman. Nah, jadi begitulah riding experience pakai motor custom satu ini teman-teman. Sebuah pengalaman yang unik ya memang ya.
Dan terlebih motor custom tuh kita nggak bisa menilai bagus atau jelek ya, karena memang ini tuh berdasarkan kemauan dari pemiliknya, dari ownernya. Dan kalau menurut ownernya bagus, ya udah ya kita bisa ngomong apa. Kita hanya bisa menikmati keindahannya aja. Jadi sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Kalian jangan lupa follow sosial medianya Thrive dan juga Royal Enfield. Saya safe di jalan. See you next video guys. Bye bye.